Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini kelihatan kan ya soal dan jawabannya? Lihat, Bu. Lihat. Oke. Ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah diminta menentukan jenis variabel dari pertanyaan nomor 5. Sudah berapa kali Anda melamar pekerjaan? Berapa kali? Bisa 0 kali, 1 kali, 2 kali, dan seterusnya. Berupa angka, jadi pasti kuantitatif. Antar data 0, 1, 2, 3 ada gap-nya. Jadi kuantitatifnya adalah diskrit. Yang keempat, jenis variabel pertanyaan nomor 6. Berapa lama waktu yang Anda habiskan dalam sehari untuk belajar? 5 jam, 3,5 jam, 1 jam, 30 menit, 1 menit, dan seterusnya. Berupa angka, berarti kuantitatif. Antar satu data dengan yang data yang lainnya, itu tidak ada gap. Karena bisa jadi saya ngomong 1 jam, satunya ngomong 1,5 jam, satunya ngomong 1,75 jam, ya. 1,55 jam. Nah, antar satu data dengan data yang lainnya tuh ada data lain yang juga bisa kita dapatkan. Jadi tidak ada gap-nya. Maka ini termasuk kuantitatif kontinu. Silahkan loh ya, kalau ada pertanyaan silahkan disela. Dosen pengajar statistika ingin mengetahui kepuasan mahasiswa terkait dengan penilaian yang dilakukan di kelas statistik. Kepuasan. Dilakukanlah survei 50 mahasiswa dari 250. Nah, pada saat saya mengajar, saya menjelaskan ada istilah yaitu unit populasi. Ada unit sampel. Ada populasi, ada sampel. Nah, di sini unit populasi ini adalah objek di mana kita akan mendapatkan data yang kita inginkan. Data yang kita inginkan adalah kepuasan mahasiswa. Saya bisa tahu kepuasan mahasiswa dari mana? Dari mahasiswanya. Jadi di sini yang jadi unit itu adalah mahasiswa. Unitnya mahasiswa. Nah, sekarang mana unit populasinya? Unit populasi itu keseluruhannya. Jadi unit populasinya adalah 250. Nah, yang 50 ini apa? Yang 50 ini adalah unit sampelnya. Nah, populasinya sendiri yang mana? Populasi itu kan yang mau kita amati. Yang kita amati adalah kepuasan. Karena ini terkait populasi, jadi jawaban kepuasan dari 250 mahasiswa. Jadi ini adalah populasi. Dengan cara yang sama, jawaban dari 50 mahasiswa ini adalah sampelnya. Ada pertanyaan, silakan. Ada? Oke, lanjut.
2 buah dadu dilempar 5 kali. Berapa peluang muncul bilangan yang hasil penjumlahannya adalah 7? Nah, ini kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu. Kalau 1 dadu dilempar, itu kan kemungkinannya ada 1 sampai 6. Dadu kedua juga sama. Nah, di sini bilangan yang hasil penjumlahan dari 2 dadunya itu adalah 7. Di mana yang jumlahnya 7? Jumlahnya 7 itu di sini. 16 ini 7. 25 ini 7. Ya kan? 34 ini juga 7. 43 ini 7. 52 ini 7. 61 ini 7. Nah, berarti ada 6 yang bila hasil penjumlahannya adalah 7. Berarti probabilitasnya muncul penjumlahannya ini sama dengan 7, itu adalah 6 dari total ada 36 kemungkinan. Yang kedua, bilangan yang sama. Bilangannya sama. Saya tulis gini ya. Dadu 2 dan dadu 1-nya sama. Sama itu kan terjadi di sini. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, dan 6, 6. Jadi juga ada 6 dari 36 kemungkinan. Ini jadinya kan 1/6 ya. 1/6. Kemudian yang ketiga adalah hasil lainnya. Hasil lainnya. Nah, di sini tadi totalnya ada 36. Yang jumlahnya 7 ada 6, yang munculnya sama ada 6. Berarti yang lainnya adalah 36 dikurangi 12. Jadinya adalah 24/36. Atau 2/3. Sampai ini ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, kalau Anda lihat, pengamatan kita ini menghasilkan 3 kemungkinan output. Ya. Pengamatan kita menghasilkan 3 kemungkinan output. Ini adalah kemungkinan 1, kemungkinan 2, kemungkinan 3. Nah, kalau percobaan kita menghasilkan lebih dari 2 kemungkinan output, maka kita bisa kelompokkan ini sebagai distribusi probabilitas multinomial. Karena kemungkinan outputnya ada 3. Nah, kalau ini termasuk distribusi probabilitas multinomial, maka dari pertanyaan ini, dadunya dilempar 1 kali. Berapakah probabilitasnya muncul jumlahnya 7 ini 2 kali? Bilangan yang sama 2 kali, lainnya munculnya 1 kali. Nah, kalau kita pakai rumus multinomial, kita pakai bantuan Excel saja ya. Di sini ya. Kalau kita mau menghitung distribusi probabilitas multinomial, maka kita bisa hitung lewat rumus percobaannya dilakukan 5 kali.
Berarti kita bisa hitung dari 5 faktorial. Di Excel ini faktorial itu pakai fak ini ya. Faktorial 5. Nah, setelah itu, karena di sini ada output yang kemungkinannya bisa sama. Seperti ini, bilangan yang sama muncul 2 kali. Nah, 2 kali muncul. Berarti ini harus kita bagi. Dibagi dengan berapa? Yang jumlahnya 7 munculnya 2 kali. Berarti kita pakai 2 faktorial. Yang bilangan samanya muncul 2 kali. Berarti kita juga pakai 2 faktorial. Yang lainnya muncul 1 kali, ya kita pakai 1 faktorial. Nah, jangan lupa dari sini, ini kan menunjukkan total kemungkinan yang ada. Ini harus kita kalikan dengan probabilitasnya. Probabilitasnya berapa? Untuk yang jumlahnya 7, probabilitasnya adalah 1/6. 1/6 ini harus kita pangkatkan 2 karena dia munculnya 2 kali. Kemudian untuk probabilitas yang munculnya sama antara dadu 1 dan dadu 2 itu juga 1/6. Maka ini kita pangkatkan 2 juga. Dan yang terakhir ini adalah 2/3, tapi dia munculnya cuma 1 kali. Jadi pangkat 1 ya. Pangkat 1 kita tulis pangkat sama enggak kan hasilnya sama ya. Jadi ini saya pangkatnya saya buang ya. Kalau sudah tinggal kita ini hasilnya 0,015. 0,018 ya. Ada salah hitung, coba dicek. Faktorial 5 sambil dicek. Nol koma 15. Faktorial 2. Coba. Faktorial 5. Faktorial 5 itu 5 kali 4, 20. 20 kali 6, 120. Dibagi 2 faktorial, 2. 2 faktorial 2, 1 faktorial 1. Ini 1/6 pangkat 2, 1/6 pangkat 2, dan 2/3. Ini kalau kita coret, ini kan dapat 3, ini dapat 3. Jadinya 120, 1/6, 1/3, 1/6, 1/3, 2/3. Ini bagi 6, dapatlah 20. Ya kan? 20, ini dengan ini 3. Jadinya adalah 40 dibagi 1, 2, 3, 4, 81. Betul ya? 40 dibagi 81. Malah salah ya. 5, 4, 20. 20 kali 3, 60.
60 kali 2, 120. 120 sudah betul. 120 bawahnya pembaginya 2 faktorial. 2 faktorial itu 2. Kali 2 faktorial 2. 2, 2, 1. Ininya 1/6 pangkat 2. 1/6 pangkat 2, 2/3. Oh, ini saya bawah dengan bawah coret ya, salah ya. Ini dengan ini 20. Ini dengan ini hilang. Ini dengan ini 10. Nah, 10 dibagi 6, 6. 36 kali 18. 8, 4, 24, 28, 6, 3. Berarti 5, 6, 4, 8. 10. Nol koma 15. Ini nanti saya cek dulu ya. Jawaban soal 12. Saya akan cek ulang. Ada yang mau ditanyakan dulu? 0,015. Kok ini 0,018 ya? Nanti saya cek ulang. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, saya lanjut dulu. 7. Seleksi paskibra K mestinya ya dalam kegiatan upacara kemerdekaan tingkat kota melibatkan seluruh siswa SMP se-Kota Surabaya. Salah satu persyaratan seleksi adalah tinggi badan. Ini adalah tinggi badan dari 50 siswa yang mendaftar. Nah, jika diketahui batas bawah kelas 2, diketahui, Anda diminta menentukan batas bawah kelas kedua. Diketahui batas bawah kelas pertama adalah 155,1. Batas atasnya adalah 159,9. Nah, di sini kalau kita lihat ini adalah tinggi badan. Tinggi badan ini tipenya adalah kuantitatif kontinu. Kalau datanya adalah kontinu, BB dan BA ini sebenarnya adalah BBN dan BAN. Kalau ini datanya kontinu. Sehingga kalau ini sudah BBN dan BAN, maka untuk kelas ke-1 seperti ini, kelas kedua BBN-nya pasti sama dengan BAN. Nah, sekarang tinggal Anda cari di sini. Yang jawaban pertamanya 159,9 ini. Dan ini. Nah, berarti tinggal melihat dua jawaban ini. Nah, sekarang ininya berapa? Nah, untuk tahu ininya berapa, kita harus cari lebar kelasnya. Lebar kelasnya berapa? Lebar kelas bisa kita hitung dari BAN dikurangi BBN. Jadi 159,9 dikurangi 155,1. 4,8. Jadi yang ini saya tambah dengan 4,8. Jawabnya adalah 164,7. Nah, dilihat yang A ini ininya 164,6. Yang ini 164,7. Lah yang cocok kan ini. Nah, sudah cocok, tidak ada yang lainnya, berarti ya kita pilih jawabannya C karena selanjutnya pasti ini. Ada pertanyaan, silakan.
ada? Oke, lanjut. Siswa SMAN 1 melakukan pendataan minat. Datanya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya ada dua variabel kualitatif yang menjadi fokus kita, yaitu kelas ini dan ekskur ini. Dua-duanya adalah kualitatif. Maka grafik yang tepat adalah histogram pasti bukan, karena histogram untuk quanti. Scatter bukan, karena scatter untuk quanti. Grafik batang ini memang kuali, tapi variabel pengamatannya adalah 1. Nah, di sini variabel pengamatannya 2. Jadi yang tepat adalah side by side. Yang berikutnya, ini masih soal yang tadi, tapi yang ditanyakan sekarang adalah bannya. Diketahui kelas pertama 150/75, bannya adalah 155,65. Berarti ini pasti 155,65. Kita hitung lebarnya. Lebarnya adalah 155,65 dikurangi 150,75, berarti ini 0,94. 4,9. Jadi ini saya tambah dengan 4,9. Jadinya adalah 160 ya. 60,55. Nah, kita lihat yang 160,55. Ada dua ya, ini dan ini. Nah, maka kita lanjut. Ini pasti 160,55. Kalau saya tambah dengan 4,9, berarti 165,45. Ini masih sama ya. Sama ya. Nah, lanjut. 165,45 ditambah 4,9 berarti 170,35. Ini masih sama. Nah, berikutnya 170,35 ditambah 4,9, 175,25. Nah, yang ini 0,25, yang ini 2. Berarti yang atas sudah tidak cocok, maka yang benar yang bawah. Ya, yang D. Berikutnya, berdasarkan data histori, ada satu penumpang dari 100.000 penumpang yang melakukan komplain. Jadi rata-rata itu ada satu di antara 100.000 yang melakukan komplain. Nah, sekarang ditanyakan berapakah probabilitasnya bahwa dalam 100.000 penumpang berikutnya, berarti ini seolah-olah adalah selangnya, ya kan? Ada satu komplain. Kalau ini terkait selang, berarti distribusinya adalah Poisson. Kalau Poisson, maka ini rata-ratanya, ini berarti lambdanya. Nah, ditanyakan ada satu komplain, berarti ditanyakan PX1. Poisson itu rumusnya adalah E pangkat
Apa? Pangkat? Ayo. Ini dari tadi tidak ada suara. Apakah ini mestinya kemarin sudah dibahas, sudah paham semua? Halo? Halo? Ini ada orangnya enggak ya? Halo? Udah, Natas? Bu. Ada? Heeh. Ini Oke, perlu enggak pangkat saya min bahas lambda. lagi? Ya, Hmm, oke, bentar. oke. Pangkat Min lambda lambda kali lambda pangkat X X dibagi dibagi. X faktorial. Nah, jadinya adalah pangkat min 1 dikali lambdanya 1, X-nya kan 1, dibagi 1 faktorial. Ini 1 hilang, jadinya pangkat min 1. Ini adalah jawaban yang D. Ada pertanyaan? Ada? Lanjut. Sebelas. Berdasarkan data histori terlihat bahwa ada satu, ini sama yang tadi ya. Tapi ini pertanyaannya adalah maksimal ada satu komplain. Berarti saya kan harus ngitungnya PX0 dengan PX1. Maksimal 1, berarti bisa 0, bisa 1. Ini tadi kan jawabannya E. Nah, sekarang kita tinggal ngitung yang ini. Sama ya rumusnya. Pangkat min lambda, lambdanya tadi kan 1. Dikalikan lambda pangkat dibagi X faktorial. Ini kan 1, ini 1. Jadinya ini juga pangkat min 1. Pangkat min 1 itu kan E. E ditambah E. 2/E. Jadi harusnya ini. Terus berikutnya, nah ini yang kemarin ya. Skala pengukuran dari pertanyaan nomor 1. Nomor 1 ini tadi kuantitatif kontinu, ya kan? Usia itu kuantitatif kontinu. Nah, di sini untuk kuantitatif skalanya itu bisa rasio, bisa interval. Nah, pertanyaannya adalah apakah rasio di antara dua usia ini bisa dilakukan atau enggak? Si X usianya 6 tahun, si Y usianya 3 tahun. Boleh enggak dikatakan si X ini usianya 2 kali lebih besar dibandingkan yang si Y? Bisa kan? Maka ini adalah rasio. Ya. Ini yang kemarin salah ya. Kemudian berikutnya ini. Nah, ini yang pertanyaan nomor 3, status bekerja, tidak bekerja, bekerja paruh waktu, dan bekerja full time. Ini kan bukan angka, berarti kualitatif. Kalau kualitatif kemungkinannya nominal atau ordinal. Nah, di sini kalau kita lihat ini kan bertingkat, tidak bekerja paruh waktu, bekerja full time. Ya kan menunjukkan tingkatan, berarti ini harusnya adalah ordinal. Ya, yang ini ordinal.
Ya, ini tendangan penalti percobaan Bernoulli. Ini kan berhasil atau tidak, ya kan? Hanya ada dua kemungkinan dan satu kali nendang. Berarti ini kan benar, termasuk percobaan Bernoulli. Berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, pada pemeriksaan gigi, 3 dari 10 anak itu direkomendasikan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi ini adalah probabilitas yang harus periksa lebih lanjut. Nah, ini ada 25 siswa yang sedang diperiksa giginya. Ditanyakan sedikitnya 7 anak. Sedikitnya, berarti kan bisa lebih besar ya. Berarti ini kan yang ditanyakan begini. Ya, P, X lebih besar sama dengan 7. Nah, pertanyaannya, ini termasuk grupnya binomial atau bukan? Kalau ini termasuk grupnya, bukan termasuk grupnya binomial, termasuk grupnya mana? Nah, di sini kalau Anda lihat, kalau seorang siswa itu diperiksa giginya, outputnya kan cuma ada 2, pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Jadi satu percobaan punya 2 kemungkinan output. Nah, kalau satu siswa ini kemungkinan periksa lanjutnya adalah 3/10, siswa yang kedua yang diperiksa kemungkinannya sama enggak? Sama. Karena kemungkinannya sama, berarti ini masuk grupnya binomial. Nah, yang ditanyakan itu adalah terkait dengan jumlah. Kalau terkait dengan jumlah, berarti ini kita kerjakannya adalah pakai binomial. Ya. Ini pakai binomial. Nah, sekarang kalau kita pakai binomial, bagaimana? Nah, sekarang kita pakai Excel saja. Kemarin kalau pakai binomial, kita pakai rumusnya adalah binom dis, ya kan? Ini kan menghasilkan distribusi binomial, di mana jumlahnya adalah number sukses, suksesnya kan 7, ya kan? Yang ini 7 anak yang melakukan pemeriksaan lanjut, berarti 7 percobaannya kan terhadap 25. Aduh. Ini yang sukses 7, ada 25 anak yang diperiksa, ini diminta kumulatif atau tidak? Menurut Anda ini perlu saya cari kumulatif atau tidak? Halo? Victor? Ya, Ini kalau saya kerjakan harusnya saya kumulatif enggak? benar. Harus tidak, Bu, harusnya. Tidak. Ya, ini saya tulis dulu ya. Nanti saya jelaskan sebentar. Ini probabilitasnya belum, sorry. Probabilitasnya tadi kan 3/10 ya, 0,3 ya. Nah, sebentar. Ini jangan dilihat dulu jawabannya ya. Saya balik dulu ke sini. Ini tadi yang ditanyakan adalah probabilitas dari X-nya lebih besar sama dengan 7. Kalau di Excel itu hanya bisa begini. Sama dengan 7 atau X lebih kecil sama dengan. Ini angka, enggak tahu berapa gitu ya. Yang satunya sama dengan, yang satunya lebih kecil sama dengan. Ini yang bisa dilakukan oleh Excel. Excel ini enggak bisa ngitung langsung lebih besar sama dengan, enggak bisa. Maka Anda harus bawa ini dalam bentuk yang lebih kecil. Kalau ini dibawa dalam bentuk lebih kecil,
ini bisa berubah menjadi 1 minus. Minus berapa ini? Lebih kecil sama dengan berapa? Halo? 7. 7 atau 6? 6. 6, ya kan? 6, Bu. Karena 7-nya ikut yang di sini. Maka pengurangnya di sini kan harus 6. Paham ya? Nah, ini karena tandanya lebih kecil sama dengan, ini Anda sudah bisa pakai Excel. Jadi, pada saat saya pakai Excel, ini harusnya bukan 7 yang saya Excel. Tapi ini harusnya adalah 6. Tapi karena ini lebih kecil sama dengan, ininya harus true. Kalau sama dengan, pakainya false. Tapi kalau lebih kecil sama dengan, ininya harus true. Nah, ini 1 min. Jadi ini 1 minus. Ini jawabannya. 1,6593. Ya. Nah. Ada pertanyaan. Ya, jadi hati-hati di Excel itu lebih besar sama dengan tidak bisa langsung. Harus dirubah jadi lebih kecil sama dengan. Kalau pakai lebih kecil sama dengan, yang parameter bagian belakangnya harus true ya. Lanjut. Dalam sebuah permainan basket, tim akan menang jika dapat memenangkan paling sedikit 7 dari 10 pertandingan. Tim basket Ubaya mempunyai peluang menang pada 1 kali pertandingan adalah 60%. Berapa peluang tim basket Ubaya mendapatkan kemenangan ke-7 pada pertandingan ke-10? Nah, pertandingannya kan cuma ada 10. Berarti yang ke-7 ini adalah yang terakhir. Yang terakhir ini bukan pertama, tapi ke-7. Berarti ini adalah cirinya distribusi binomial negatif. Ya, ini cirinya distribusi binomial negatif. Jadi, kalau saya kerjakan pakai binomial negatif, saya parameternya lupa ya, saya buka dulu. Bentar. Binomial negatif. Saya lupa kalau pakai Excel itu parameternya urutannya seperti apa. Karena agak beda ya. Bukan. Binom negatif. Nah, ini pakai Excel. Kalau pakai Excel, sama dengan nek binom dis. Nah, parameternya ini adalah bentar. Yang parameter pertama number F itu adalah X min K. X-nya berapa? X-nya itu adalah banyaknya percobaan. Ini banyaknya percobaan kita tadi berapa ya? 10 ya. Kita tadi kan 10 pertandingan, ya kan? Oh sorry, ini X min K. 10 berarti K-nya kan 7 ya. Suksesnya kan 7. Berarti 10 dikurangi 7. 3. Kemudian yang berikutnya adalah K-nya 7. Kemudian probabilitas. Tadi kemungkinan menang Ubaya itu 0,6. Ini bukan kumulatif, berarti false. Nah, ini 0,15. Nah, ini ya. Jawabannya 0,1505. Karena ini 9-nya bulat ke atas.
Permisi Bu, itu Ya, enggak kumulatif maksudnya gimana ya Bu? Agak kurang paham. oke. Kalau Anda mencarinya begini, hitunglah probabilitas X lebih kecil sama dengan 4. Ini ngawur ya. X lebih kecil sama dengan 4. Kalau tandamu ini nanti true. Tapi kalau Anda disuruh nyari X sama dengan 4, ini pakainya yang false. Nih, lihat tandanya ini. Oke Bu, Kumulatif atau tidak? Paham ya? paham. Paham ya? Yang pertanyaan ini kan tidak kumulatif. Bentar. Nah, yang di sini kan mendapatkan kemenangan ke-7 pada pertandingan ke-10. Tandanya adalah kan pakai sama dengan. Ini bukan lebih kecil sama dengan. Beda dengan yang soal binomial tadi. Yang binomial tadi kan kumulatif. Jadi yang tadi true, yang sekarang adalah false. Lanjut. Satu set kartu bridge 52. Satu set kartu bridge ini ada 4 kartu as. Diambil satu kartu secara acak dengan pengembalian. Ya. Dia kalau ambil dikembalikan lagi. Berapa peluang dari 8 kali ngambil kartu, ngambil satu balik, dan seterusnya ya. Berarti probabilitas pengambilan pertama dengan probabilitas pengambilan kedua sama enggak? Sama enggak? Halo? Iya, sama Sama, kan Bu. dikembalikan. Ya, sama loh ya. Oke. Berarti ini pasti masuk grupnya yang binomial, ya kan? Karena probabilitasnya sama ya. Dan fokus ininya kan pada dapat kartu as enggak, ya kan? Fokus pengamatannya ini kartu as. Jadi dapat as dan tidak dapat. Outputnya kan cuma ada 2, dan probabilitas antar satu pengambilan dengan pengambilan lain itu adalah sama. Jadi saling bebas. Pertanyaannya adalah diperoleh kartu as yang pertama pada pengambilan ke-8. Ke-8 ini kan berarti terakhir. Jadi dapat as yang pertama kali itu pada saat terakhir kali ngambil. Maka ini bisa saya kategorikan sebagai distribusi geometri, ya kan? Yang pertama itu yang terakhir. Ini distribusi geometri. Nah, probabilitas dapat as itu kan 4 dari 52. Dapat as. Tidak dapat as berarti kan sisanya 48/52. Tapi dapat asnya cuma sekali. Nah, ini berarti pangkat 1. Tidak dapat asnya berarti kan 7 kali. Ya, ini jawabannya. Kalau saya Excel, berarti kan kira-kira begini ya. Ini sama dengan 4/52, pangkatnya adalah 1. Oh, enggak usah dipangkat ya, 1 ya. Dikalikan dengan 48/52, pangkatnya adalah 7. Ini ya, kurungnya sudah betul ya. Ya, ini jawabannya. 0,0439. 0,0439. Lanjut. Hasil QTS diketahui seperti ini. Anda diminta untuk menghitung standar deviasinya. Ya, kita Excel aja ya. Ini 92, ini 82.
8378 94 8876 8582. Ini 7 4 4 3 5 3 3 5 loh 7 4 4 3 5 3 3 gimana? Oh, hitung standar deviasi bagaimana? Karena ini adalah frekuensi, ini nilai, maka pada saat kita ngitung standar deviasi, ini Anda tidak bisa langsung pakai rumusnya ini ya, standar deviasinya Excel ya. Karena kalau standar deviasinya Excel ini harus Anda jejerkan dulu 7 kali ya. Nah, sehingga Anda harus buat secara manual. Ya, Anda buat secara manual. Jadi ini saya hitung dulu rata-ratanya. Rata-rata ini kan bisa saya kalikan dulu ya. Nih, saya kalikan. Nah, ini setelah ini saya jumlahkan. Nah, tinggal saya hitung rata-ratanya. Rata-ratanya tinggal dibagi ini bagi ini. Nah, dapat 85. Kalau sudah, saya harus ngitung varians itu kan rata-rata dari penyimpangan kuadrat. Maka saya hitung penyimpangannya terlebih dahulu. Penyimpangan itu adalah nilainya dikurangi nilai minnya. Ini penyimpangannya. Penyimpangan kuadrat, berarti ini saya kuadratkan. Kan? Tapi data ini ada sebanyak frekuensi. Jadi ini saya kalikan dengan frekuensinya. Ya. Ini adalah penyimpangannya, penyimpangan kuadrat. Ini penyimpangan kuadrat kali frekuensi. Nah, ini saya totalkan ya. Bentar. Oh, ini salah. Ini kurang ya. Dolarnya belum ada. Ini tadi dolarnya belum ada, maka dia turun. Jadi makanya tadi kok salah jawabannya. Ini penyimpangan kuadrat, ini penyimpangan kuadrat kali frekuensi. Nah, ini yang kita jumlahkan semua. Setelah kita jumlahkan, ini sampel atau bukan? Hasil QTS seluruh mahasiswa, berarti ini bukan sampel ya, seluruh mahasiswa. Oke. Berarti standar deviasinya bisa dihitung karena dia rata-rata kan ini dibagi dengan jumlahnya kan ini. Tapi karena standar deviasi harus diakarkan. Nih, 5,62. Ya, 5,621. Ada pertanyaan, silahkan. Ini cara ngitung standar deviasinya. Terus berikutnya, sebuah percobaan dilakukan dengan mengambil sebuah bola di dalam kotak yang berisi 20 bola merah, 30 bola putih. Untuk menghitung peluang diperoleh bola merah pertama pada pengambilan bola kelima, digunakan distribusi
Nah, Anda perhatikan ini dengan pengembalian. Karena dengan pengembalian berarti probabilitas antar percobaan pertama dan kedua pasti sama. Fokusnya adalah mendapatkan bola merah. Jadi bisa dapat merah, bisa tidak, dua output. Jadi ini grupnya binomial. Yang ditanyakan mendapatkan bola merah pertama pada pengambilan bola kelima. Nah, kalau ini dilakukan, pengambilan bolanya adalah 5 kali, maka distribusinya adalah geometri. Karena cirinya adalah pertama itu yang terakhir, ya kan? Karena ini pertama, ya pasti di terakhir ini geometri. Soal yang terakhir, nah ini diketahui datanya seperti ini, Anda diminta untuk menghitung nilai kuartil 3. Atau mungkin pakai Excel aja ya. Ini saya ambil aja datanya 80, 90, 79, 88, 988, 85, 83, 86, 83, 92, 94. Nah, datanya ini saya urutkan dulu. Saya buka dulu. Ya, sudah terurut datanya. Saya kecilkan dikit ya. Oke. Nah, kalau sudah, yang ditanyakan tadi adalah kuartil ketiga. Kuartil ketiga. Untuk mencari kuartil ketiga, kita harus cari dulu posisi. Nah, kalau kita lihat jumlah datanya ada berapa ini? Ini 3, 6, 12 ya. N-nya ada 12. Maka posisi kuartil 3 adalah 0,75 kali banyaknya data plus 1. Ini posisinya. Posisinya adalah di 975. Ini kan posisinya. Nah, 975, berarti saya ngambil data ke-9. Ini data ke-9. Ya, data ke-9-nya berarti kan ini. Ditambah sisanya itu 9,75, tak ambil 9-nya kan sisa 0,75. Dikalikan antara data ke-10 dikurangi data ke-9. Ini adalah kuartil 3-nya. Kemudian ditanyakan posisi persentil 60. Posisi persentil 60%. Posisi berarti ini tinggal 60% kan 0,6 dikalikan banyaknya data plus 1. Nah, posisinya 7,8. Nah, ini ya. 89,5 dan 7,8. Ya, ini adalah jawaban UTS kemarin. Soalnya sudah habis ya. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Ada, saya stop. Oke. Kalau tidak ada, sekarang saya langsung saja masuk ke materi saya hari ini. Hari ini kita akan belajar distribusi probabilitas acak kontinu. Ada beberapa distribusi yang akan kita pelajari, ada 3, uniform, eksponensial, kemudian normal dan normal standar. Ya, hari ini kita akan belajar 2, uniform dan eksponensial. Ya.
nilai dari suatu variabel acak kontinu itu harus berupa interval. Pada awal kita belajar variabel acak, sudah saya kasih contoh ya, itu sisa bahan bakar di dalam tangki mobil, itu kita tidak bisa menyatakan sisanya 1 liter, tidak bisa. Karena mungkin lebih sedikit atau kurang sedikit, begitu. Jadi kita tidak bisa menyatakan dalam jumlah satu angka yang pasti. Namun kita harus nyatakan nilai dari variabel acak kontinu itu dalam bentuk interval. Dari berapa sampai berapa. Nah, karena kita hanya bisa nyatakan dalam bentuk interval, maka probabilitas dari sebuah variabel acak kontinu pada titik tertentu atau pada satu nilai tertentu itu pasti 0. Pasti 0. Dan kalau distribusi probabilitasnya kita gambarkan dalam bentuk grafik, bentuknya adalah berupa smooth curve. Kurvanya itu mulus, tidak seperti pada distribusi probabilitas diskrit, bentuknya titik-titik. Enggak, ini menyambung, jadi mulus begitu. Distribusi probabilitas dari sebuah variabel acak kontinu dapat disajikan dalam bentuk notasi matematik sebagai fungsi fx yang kita sebut sebagai PDF atau fungsi densitas. Nah, probabilitas sendiri itu dihitung dari luas daerah yang berada di bawah kurva. Jadi misalkan saja ya, saya punya sebuah variabel acak X, ini variabel acaknya adalah kontinu. Kalau saya gambarkan distribusi probabilitasnya, gambarnya adalah misalkan seperti ini. Nah, kalau saya gambarkan adalah seperti ini. Nah, kalau Anda lihat, ini kurvanya mulus, berupa satu garis yang langsung nyambung. Beda dengan yang diskrit. Kalau diskrit, gambarnya kan pasti begini ya, titik, titik, karena antar satu data kan ada jeda. Nah, kalau yang kontinu enggak, ini lurus. Nah, garisnya ini, persamaan garis ini adalah PDF-nya, atau kita sebut sebagai fx-nya. Persamaan garisnya ini adalah PDF-nya atau fx-nya. Nah, probabilitasnya itu yang mana? Probabilitasnya itu adalah luas daerah di bawah kurva, tapi masih di kuadran 1. Jadi kalau fungsi fx ini terdistribusi antara 0 sampai 10, nah, berarti gambarnya nanti begini. Nah, ini 10, ini 0 ya. Ini x-nya, ini fx-nya. Nah, terus setelah 10 berapa? Setelah 10 0. Berarti gini. Sorry, ini garis lurus ya. Ini garis lurus. Nah, grafiknya begini. Nah, luasnya yang mana? Luasnya berarti yang ini. Saya arsir ini luasnya. Jadi, kalau diminta untuk menghitung probabilitas, sama artinya kita menghitung luas. Sampai ini ada pertanyaan dulu. Ada, Bu. Ya, silakan. Nggak ada? Oke, saya lanjut ya. Ini saya gambar di sini lebih besar ya. Ini E, ini FE.
Karena Anda lihat yang dari 10 dan seterusnya ini kan menempel di sumbu X. Luasnya kan pasti 0. Jadi luasnya hanya yang di sini. Hanya yang di sini. Kalau ditanyakan, berapakah probabilitasnya pada saat X-nya bernilai 1? Ingat, karena ini adalah probabilitas kontinu, dan ini tandanya sama dengan, tidak usah poseng-poseng dicari, ini pasti 0. Berapa probabilitasnya untuk Fx-nya sama dengan 9? Nah, ini karena tak pakai tanda sama dengan, ini juga pasti 0. Dan seterusnya. Tidak bisa pakai tanda sama dengan. Yang boleh Anda gunakan adalah pakai tanda begini, ya, atau pakai tanda begini. Nah, atau boleh juga begini. Tanda lebih kecil sama dengan ini, pasti hasilnya akan sama dengan yang tanda begini. Karena saat sama dengan kan 0. Jadi pakai sama dengan, tidak pakai sama dengan, pasti sama. Jadi ini nanti nilainya sama. Misalkan saya mencari di sini. Ini 4. Ini 6. Nah, kalau saya mau mencari luas yang di sini nih, maka seolah-olah saya menghitung berapakah probabilitas nilai X-nya itu antara 4 sampai 6. Ini nanti hasilnya pasti sama dengan saya nyari begini. Nah, sebelum saya jelaskan cara mencari probabilitasnya ini, saya jelaskan dulu konsep dari probabilitas. Kenapa ini hanya di kuadran 1? Karena probabilitas itu tidak pernah bernilai negatif, ya. Probabilitas itu tidak pernah bernilai negatif. Di kuadran ini juga boleh ya. Kalau di kuadran 2 masih dimungkinkan. Yang tidak boleh itu di bawah sumbu X ini tidak boleh. Karena probabilitas itu tidak pernah negatif. Yang kedua, total probabilitas itu harus 1. Ya kan? Karena total probabilitas itu 1, padahal ini itu luas di bawah kurva ini kan probabilitasnya. Maka luas di bawah kurva ini harus sama dengan 1. Jadi luas di bawah kurva ini harus sama dengan 1. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Tidak ada? Nah, sekarang kalau tidak ada, kira-kira kalau saya punya grafiknya ini seperti ini, gitu ya. Ini luasnya kan harus 1. Padahal ini bentuknya adalah segitiga. Berarti saya kan bisa hitung ya. Ini segitiga luasnya harus 1. Luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Alasnya itu kan 10, ya kan? Ini dari 0 sampai 10. Tingginya berapa? Nah, ini tingginya ini kan enggak tahu ini tingginya berapa ini. Nah, dari sini saya akan bisa hitung T-nya. Ini 10 kali setengah kan 5. Ini gini dulu biar enggak bingung. 5T. Berarti T-nya adalah 1/5. Ini adalah 1/5. Kalau kita sudah tahu ini 1/5, berarti Fx-nya berapa? Ini fungsi densitasnya seperti apa? Nah, kalau ini bentuknya gampang begini ya, kita bisa cari persamaan. Persamaan garis, kalau kita tahu 2 titik, itu kan gampang, ya kan?
Atau kalau enggak kita pakai rumusnya ini kan juga boleh. Garis itu kan Y sama dengan AX plus B. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini B-nya kan pasti 0 ini kan ya. B-nya, titik potong terhadap sumbu Y-nya kan 0. Ini B-nya pasti 0. X-nya berapa? A-nya berapa? A itu kan gradien. Gradien itu kan Y per X. Nah, ini kan Y-nya ini. Nah, Y-nya ini kan 1/5, ya kan, tingginya ini kan. Jadi A-nya itu adalah 1/5 dibagi X-nya ini kan 10. Dibagi 10. Berarti ini adalah 1/50. Jadi persamaan garisnya ini adalah 1/50 X. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Ada pertanyaan? Yang enggak ngerti tanya lo ya. Jadi ini fungsinya, rumusnya akhirnya ketemu 1/50 X. Nah, sekarang kalau saya mau menghitung probabilitas antara 4 sampai 6. Berapakah probabilitasnya? Ingat, kalau kita mencari luas di bawah kurva, ya, kita mencari luas di bawah kurva, pada saat Anda belajar kalkulus, Anda diajarkan ini sama artinya saya menghitung integral. Dari berapa? Ini kan 4 sampai 6 ya, 4 sampai 6. Dari apa? Ya dari fungsinya ini. 1/50 X diintegralkan terhadap dx. Nah, integral dari 1/50 X, X-nya kan jadi X kuadrat, ya kan? Ini jadi 1/100. Ininya dari 4 sampai 6. Ya, tinggal kita masukkan 1/100, 6 kuadrat, ya kan, 36, dikurangi 4 kuadrat, 16. Berarti kan 20. 20/100, 1/5. Jadi luas dari 4 sampai 6 ini adalah 1/5. Tuh, kalau ditanyakan, berapa Bu probabilitasnya untuk F? X-nya antara 8 sampai 15. Nah, Anda tahu toh ya, ini kan mentoknya sampai 10. Setelah 10 ini kan 0. Berarti ini sama artinya Anda disuruh mencari begini. Nah, karena yang dari 10 sampai 15, 0. Ya ini tinggal kita hitung. Integral dari 8 sampai 10, ininya adalah 1/50 X dx. Kalau dihitung, dapatnya ada. Ya, gimana? Halo? Ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini berarti 100 minus 64. 0,36. Dan seterusnya. Ada pertanyaan? Silakan, enggak apa-apa. Kalau mau tanya, silakan. Ada? Ini juga sebenarnya maksudnya YAX plus B sama dengan 0 itu maksudnya apa ya? Ini bagian Mau kiri mencari itu. persamaan garis ini. Tadi kan diketahui bahwa distribusi probabilitasnya kan punya grafik ini kan, garis miring ini kan. Nah, karena grafiknya adalah miring dan pada konsep probabilitas, total probabilitas itu kan harus 1. Nah, karena total probabilitas itu harus 1, maka luas di bawah kurva ini kan harus 1.
Nah, supaya luas kurvanya itu 1, maka saya cari dulu ini tingginya berapa. Maka saya pakai rumus ini dulu. Kan? Ketemulah tingginya adalah 1/5. Kan? Sudah ketemu tingginya 1/5 ini. Nah, sekarang kalau tingginya 1/5, maka garis ini persamaannya garis ini ya. Ini persamaannya apa? Kan kita tadi belum tahu. Nah, kalau ini garis lurus, persamaan garis lurus itu kan Y sama dengan AX plus B. A ini adalah gradien. B ini kan titik potong terhadap sumbu Y. Ini kan Y-nya tuh. Nah, ini kan memotongnya di titik 0,0. Berarti kan B-nya pasti 0. Nah, gradiennya sendiri berapa? Gradien itu kan Y per X. Nah, ini kan ini tingginya, ini Y-nya ini kan tingginya ini. Tingginya ini kan sama seperti ini, 1/5. Nah, X-nya ini berapa ini? X-nya ini. Ini kan 0 sampai 10, berarti kan 10. 1/5 bagi 10, 1/5 bagi 10 itu kan 1/50. Jadi A-nya ini kan 1/50. Sehingga persamaan garis ini jadinya kan 1/50 kali X plus 0. Nah, plus 0 ngapain tak tulis ya, Roh? Dah, jelas? Jelas, Bu. Yang belum jelas bisa ditanyakan. Ada? Oke, lanjut ya kalau ada. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan pakai integral. Nah, ini ya, total luas tuh harus 1, kurvanya tidak pernah di bawah sumbu X karena probabilitasnya selalu positif. Expected value bisa dihitung dengan cara yang sama, tapi tanda sigma itu berubah jadi tanda integral. Jadi integral dari X kali Fx. Sedangkan variansnya bisa dihitung dari rumus ini. Integral X kuadrat Fx dikurangi integral X Fx dikuadratkan. Jadi kalau pada contoh ini tadi, ya, pada contoh ini tadi, kita kan punya Fx-nya adalah 1/50x. Kalau ditanyakan berapakah ekspektasi dari X, ini kan integral dari X Fx kan, di X. Maka ini kita hitung X, Fx-nya kan 1/50x dx. Dari berapa? Tadi kan terdistribusi dari 0 sampai 10. Ya sudah, ini kan 1/50x kuadrat. Kalau diintegralkan hasilnya berapa? 1/50x kuadrat jadinya 1/150. 150, X-nya pangkat 3. 0, 10. Jadinya 1/150. X pangkat 3 saya ambil 10, berarti kan 1000. Kalau saya ambil 0 ya 0. Jadi 1000 dibagi 150. Kalau saya bagi 50, saya dapat 20, ini dapat 3. Ya ini ekspektasinya. Nah, kalau ditanyakan varians dari X-nya, ya sama ya prosesnya ya. Tadi integral dari X kuadrat Fx dx dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Nah, ini Anda hitung sendiri ya, caranya akan sama. Pakai integral. Ini nanti integral 0 sampai 10, X kuadrat 1/50 X dx. Ini kan tinggal 20/3 dikuadratkan ya. Ini jadinya 1/200 ya. X pangkat 4. 4,009. Ya, 1/200. Ini 10.000 ya.
Nah, hitung sendiri ya hasilnya berapa ya. Ini 100 berarti ini 50 ya. Kalau dihitung berapa sih ini? 450, 50 per 9 ya. Ya ini, kalau saya tidak salah ngitung begini. Ada pertanyaan, silahkan. Ada? Oke, lanjut. Nah, sekarang tadi adalah konsep awal dari distribusi probabilitas kontinu. Sekarang kita akan mengenal beberapa distribusi probabilitas kontinu yang sudah punya ciri-ciri tertentu dan sudah diberi nama. Kita belajar dulu yang uniform kontinu. Suatu variabel acak X dikatakan berdistribusi uniform kontinu apabila probabilitas munculnya sebuah event pada selang nilai A sampai B adalah sama. Jadi kalau digambarkan grafiknya itu bentuknya adalah garis ini. Ya, garis ini. Ini lurus ya, anggapannya lurus ya, ini garisnya. Nah, ini grafiknya. Tinggal terdistribusi dari berapa sampai berapa. Nah, berarti yang jadi fx itu kan garis ini. Persamaan garis ini jadi fx-nya. Kalau ini bentuknya seperti ini, persegi panjang begini, maka luas di bawah garis fx ini kan sama saja mencari luas persegi panjang. Luas persegi panjang sendiri itu kan panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Ini kan. Dari A sampai B, berarti panjangnya kan B min A. Kali lebar. Lebarnya ini berapa ini? Tidak tahu. Tapi luas itu kan harus 1. Karena luas harus 1, saya dapatkan lebarnya adalah 1 per B min A. Berarti ini tingginya ini, titik ini adalah 1 per B min A. Kalau ini 1 per B min A, karena garisnya ini garis lurus, maka fungsinya ini ya pasti ini ya. Maka dikatakan PDF-nya adalah 1 per B min A untuk nilai X-nya adalah antara A sampai B. Nah, sekarang kalau Anda diminta mencari. Halo? Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada? Misal ya, misal ini adalah 4 sampai 10. Kemudian Anda diminta menghitung probabilitas ini. Nah, yang saya arsir, misalkan saja ini 6 sampai 8. Berarti Anda akan disuruh menghitung probabilitas nilai X-nya antara 6 sampai 8. Maka Anda bisa hitung dengan cara bagaimana? Ini tadi garis ini persamaannya kan fx-nya adalah 1 per B min A. B-nya kan 10. A-nya 4. Jadi 1/6. Nah, kalau diminta menghitung luasnya ini bagaimana? Nah, kalau saya ngambil sepotong ini kan persegi panjang juga. Luasnya kan ini. Nah, ini kan. Ini kan 8 dikurangi 6, ya kan? Dikalikan dengan tingginya ini kan. Tingginya ini kan 1 per B min A. 1 dibagi B min A. B-nya kan 10, A-nya kan 4.
Jadi hasilnya kalau kita hitung itu adalah 2/6, 1/3. Ada pertanyaan? Kalau saya generalisasi, ini itu adalah C, ini D, maka luas kurva dari C sampai D untuk distribusi uniform yang terdistribusi antara A sampai B itu kan ini 8 min 6, 8-nya ini kan D-nya, 6-nya ini kan C-nya, berarti D min C, dikalikan 1 per, ini tadi kan B min A. B min A. Jadi hasilnya adalah D min C dibagi B min A. Untuk distribusi uniform adalah seperti ini cara mencari probabilitasnya. Ya, ini ya. Ini probabilitasnya antara C sampai D. Nah, ini contoh. Oh, ini rata-ratanya atau min expected value-nya yaitu A plus B per 2. Variannya adalah B min A kuadrat per 12. Kalau Anda tidak mau menghafal, Anda bisa hitung langsung dari rumus aslinya, yaitu integral X kali Fx. Hasilnya pasti sama ya. Contoh, waktu seorang menunggu datangnya pesawat di sebuah bandara berkisar antara 0 sampai 120 menit berdistribusi uniform. Karena ini waktu, maka ini adalah variabel acaknya kontinu karena waktu. Karena berdistribusi uniform berarti sama nih ya, dari 0 sampai 120. Nah, kalau ditanyakan berapakah probabilitas seorang harus menunggu kurang dari 60 menit. Nah, kalau kurang dari 60 menit, karena ini mulainya dari 0, ini kan sama artinya menghitung dari 0 sampai 60 menit. Nah, tinggal dihitung, ini kan D-nya, ini C-nya. Berarti kan 60 minus 0 dibagi, ini kan B-nya, ini A-nya. 120 minus 0, setengah. Berapa expected value-nya? Expected value-nya adalah A plus B, A-nya 0, B-nya 120 dibagi 2, 60. Ada pertanyaan? Silahkan. Ya. Nah, kalau ditanyakan antara 10 sampai 100, ya sama ya. F, ini 10, X 100. Berarti kan tinggal 100 min 10 dibagi 120 min 0. 90 per 120. Berarti 3/4. Ada pertanyaan dari distribusi uniform? Tidak ada. Sekarang distribusi eksponensial. Ini merupakan model dari distribusi data waktu tunggu sampai terjadinya peristiwa. Waktu menunggu sampai terjadinya peristiwa. Atau seringkali disebut juga waktu antar terjadinya peristiwa. Dari peristiwa yang satu sampai peristiwa yang lain. Jadi waktu tunggunya berapa? Itu biasanya distribusinya adalah eksponensial. Contohnya adalah kalau kita ngantri di sebuah fast food, begitu ya. Anggap saja saya antri di McDonald. Nah, saya menunggu dari customer di depan saya dilayani sampai melayani saya ini, saya nunggu. Nah, itu berapa menit atau berapa jam atau berapa detik? Itu distribusi eksponensial. Punya satu parameter yaitu beta,
beta ini adalah rata-rata waktu terjadinya sebuah peristiwa. Jadi beta ini kaitannya dengan variabel acak kontinu ya. Jadi ini bisa juga dikatakan beta itu adalah rata-rata waktu antara terjadinya peristiwa. Atau kalau kasus saya tadi ngantri, rata-rata waktu seorang konsumen menunggu dilayani. Gitu. Kalau digambarkan bentuk grafiknya adalah seperti ini, kelengkungannya ini tergantung nilai betanya. PDF-nya itu adalah seper beta E pangkat minus X per beta, di mana X-nya ini nilainya adalah lebih besar dari 0. Distribusi eksponensial ini seringkali dikaitkan dengan distribusi Poisson. Jadi nanti kalau dapat soal, perhatikan betul ini eksponen atau Poisson. Ya. Hati-hati kalau Poisson itu kaitannya dengan diskrit, eksponen dengan yang kontinu. Nah, di sini PDF-nya kan seper beta E pangkat min X per beta. Kalau dikaitkan dengan Poisson, Poisson itu parameternya ada satu yaitu lambda. Lambda itu adalah rata-rata banyaknya peristiwa dalam selang waktu tertentu. Rata-rata banyaknya peristiwa. Banyaknya peristiwa kan 1, 2 diskrit. Kalau beta adalah rata-rata waktu antara terjadinya peristiwa. Nah, di sini hubungan lambda dengan beta itu adalah lambda itu adalah seper beta atau beta itu adalah seper lambda. Nah, karena ada hubungan itu, maka PDF ini bisa dituliskan seper beta itu kan lambda. Lambda E pangkat min X. Ini kan seper betanya kan lambda. Lambda E pangkat min lambda X. Jadi rumus ini bisa dituliskan juga dalam bentuk seperti ini. Lambda E pangkat min lambda X. Untuk CDF-nya, untuk kumulatif, perhatikan ya, ini tandanya begini. Untuk tanda lebih kecil sama dengan, maka kita bisa langsung pakai rumus yaitu 1 minus E pangkat minus lambda X. Bu, ini PDF-nya sama dengan. Iya, ingat pada saat Anda diminta untuk menghitung, misalkan probabilitas X-nya lebih kecil sama dengan 10. Anda mau pakai dari PDF ya boleh ya kan. Integral 0 karena titik awalnya eksponen itu kan 0 sampai 10. Dari lambda E pangkat minus lambda X dx. Nah, Anda mau integralkan ini ke bawah ya boleh. Nanti ini kalau Anda integralkan pasti akan balik ke model ini. Ya, terserah Anda mau pakai langsung begini boleh, mau pakai integralkan sendiri boleh ya. Ini silahkan dicoba sendiri ya. Nah, sekarang E-nya berapa? Sama seperti sebelumnya, E itu 2,71828. Ya, X-nya ini variabel acak kontinu antara 0 sampai tak berhingga. Lambda itu adalah rata-rata jumlah terjadinya event dalam selang waktu tertentu. Beta itu rata-rata waktu terjadinya sebuah peristiwa. Ini adalah expected value-nya. Expected value-nya beta, variannya adalah beta kuadrat. Ini contohnya. Suatu sistem mengandung sebuah komponen yang daya tahannya dinyatakan dalam tahun oleh variabel acak X berdistribusi eksponensial dengan rata-rata waktu
waktu sampai komponen rusak adalah 5 tahun. Berarti ini beta atau lambda ini? Halo, ini beta atau lambda? Waktu. Continue apa discrete? Continue. Continue. Berarti ini yang diketahui adalah Beta. beta. Ya, 5 tahun. Berapakah probabilitas sebuah komponen masih berfungsi setelah? Nah, kalau setelah berarti kan lebih besar sama setelah lebih besar aja ya. Lebih besar 8 tahun. Nah, kalau Anda pakai tandanya lebih besar, Anda harus pakainya integral dari 8 sampai tak hingga. Dari fx. Fx-nya tadi adalah lambda E pangkat minus lambda X. Nah, Anda mengintegralkan. Tapi kalau Anda tidak mau mengintegralkan, maka ini kita ubah bentuknya menjadi 1 minus P X lebih kecil sama dengan 8. Karena ini tandanya lebih kecil, sudah ada rumus jadinya, yaitu 1 min, ya kan? E pangkat minus lambda X. Jadi ini tinggal E pangkat minus lambda X. Nah, silahkan mau mengintegralkan boleh, mau pakai rumus jadi ini ya boleh. Kalau saya pakai rumus jadi, E pangkat minus lambda X. Berarti saya bisa hitung E, lambdanya berapa? Kalau betanya 5, berarti lambdanya kan 1/5. Ini 0,2 ya. Jadi minus 0,2 dikalikan X-nya berapa? Ini kan X-nya 8. Jadi ini jawabnya adalah min 1,5. Ada pertanyaan? Silahkan. Nah, ini ya. Ini minus 8/5, 1,6. Ada pertanyaan? Silahkan. Oh ya, distribusi eksponensial. Ini tak tulis enggak ya? Oh. Distribusi eksponensial ini juga bisa pakai Excel ya. Bisa pakai Excel. Sebentar. Distribusi eksponensial. Nah, pakai ekspon di sini ya. Ekspon dis, X-nya berapa? X-nya tadi kan 8. Lambdanya tadi kan 0,2. Kita nyarinya tadi kumulatif atau tidak? Kita nyarinya kan kumulatif ya. Ini kan, ini kan harusnya carinya begini ya. Ini kan bisa nangkep enggak ya? Sebentar, saya tulis ya. Kan ini kan nyarinya lebih X lebih P X lebih besar 8 itu kan 1 min P X lebih kecil sama dengan 8. Nah, ini kan berarti kan kalau saya ngitung di Excel kan 1 minus ekspon dis, di sini parameternya adalah X, X-nya 8, kemudian lambda, lambdanya 0,2, karena ini tandanya adalah lebih kecil sama dengan, lebih kecil sama dengan, maka kumulatif. Kalau kumulatif kan harus saya set true ya. Saya set true. Mana tadi Excel saya? Enggak mau ini. Nah, ini ya. Jadi ini pakainya 1 min ekspon dis begini. Kalau sudah ya sudah saya enter. Hasilnya 0,2 sekian. Ya, ini tadi juga mendekati 0,2, sama kan ya. Ada pertanyaan, kalau mau pakai Excel juga boleh.
Mau pakai Excel juga boleh. Oke. Berikutnya, jika sebanyak 5 komponen dipasang pada sistem yang berlainan, paling sedikit 2 komponen masih berfungsi setelah 8 tahun. Nah, ini pertanyaannya 2 komponen. Banyaknya komponen, berarti ini pasti bukan distribusi probabilitas kontinu, ini diskrit. Di mana ini masih berfungsi dan tidak berfungsi. Ada 2 output. Berarti ini pakai distribusi apa ini? Distribusi binomial. Jadi ini menggabungkan antara distribusi eksponen, eksponennya dicari untuk mencari probabilitas ini, setelah itu dipakai untuk distribusi binomial. Binomial dengan N-nya 5, ya kan? X-nya 2, probabilitasnya adalah yang kita hitung dengan eksponen tadi, yaitu 0,2. Jadi tinggal kita pakai kombinasi, ya kan? Oh, paling sedikit, paling sedikit 2. Berarti kalau paling sedikit 2, ini ya, paling sedikit 2, nih, berarti kan sama saja saya ngitungnya 1 min P, Y-nya lebih kecil sama dengan 1 ya. Paling sedikit 2 loh ya. Kan seolah-olah P X-nya 2 ditambah PX3 ditambah sampai PX5 ya. Nah, karena kan 5 komponen. Atau dihitung dari sini. Nah, ini sendiri kan, yang ini sendiri kan didapat dari PY0 ditambah PY1. PY0-nya kan ini. PY0 kan kombinasi 50, 0,2 pangkat 0, 0,8 pangkat 5 minus 0. PY1-nya sama ya, ini 1, ini 5 minus 1, 4. Dapat hasilnya seperti ini. Ada pertanyaan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan yang masih belum jelas? Sambil menunggu ada pertanyaan atau tidak, saya ambil ini ya, gambar yang ada kamera, minta tolong kameranya dinyalakan. Sebentar saja. Oke. Ya, sudah ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, seperti yang sudah saya infokan, hari ini ada tugas yang ke berapa? 3 ya. Ada tugas yang ketiga. Tugas bisa Anda lakukan lewat ULS, ya. Tugas bisa Anda lakukan lewat ULS. Saya buka dulu ya. Jangan masuk dulu ya, jangan masuk ke tugas dulu. Jamnya saya ganti dulu. Ya. Nanti Anda masuknya ke tugas 3 ya. Ya, nanti masuknya ke genap 2021-2022 statistik KPA tugas 3 W9. Ini waktu pengerjaannya adalah 45 menit ya. Ya. Kalau sudah terlanjur masuk tadi gimana, Bu? Oh ya, sudah enggak apa-apa. Ini waktunya enggak apa-apa. Waktunya kan sekarang jam 11:43. Saya anggap mulainya adalah 11:45 ya. Anggap saja ini tak kasih 40 tapi harusnya adalah 45. Jam 11:45 waktu pengerjaan Anda adalah 45 menit. Jadi jam 12:30 ya. Harus selesai ya. 12:30 ya, kayak saya kasih spilling waktu 5 menit ya. Nah, jadi 12:35 nanti waktunya adalah sudah selesai. Ya, dari 11:40 sampai 12:35. Silahkan Anda berdiskusi dengan anggota kelompok Anda. Ya. Silahkan Anda berdiskusi dengan anggota kelompok Anda. Tapi jawaban adalah tiap individu. Ya. Anda boleh berdiskusi dengan kelompok Anda, tapi jawabnya sendiri-sendiri. Ya. Jawabnya adalah sendiri-sendiri. Tugas 2. Tugas 2 bukannya review sudah dibuka ya? Bentar, tugas 2. Ya, saya buka deh. Oke, tugas 2 sudah saya buka, tapi besok saya tutup ya. Tugas 2 kalau mau lihat jawabannya sudah saya buka, besok saya tutup. Oke, itu ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Permisi Bu, tadi itu kuisnya itu sampai jam 12 itu 12 ini kan Bu? Atau? Iya, betul. Bukan kuis loh ya, tugas. Tugas. Oh, tugasnya sampai jam 12 sekarang ini? Iya, 12:35. Permisi Bu, untuk tugas 2-nya visibility-nya kayak belum diganti. Saya masih bisa belum lihat. Reload dulu, sudah direload. Sudah Bu, ini tugas 2-nya tidak ada sama sekali Bu, di ULS. Iya, hiddennya. Ya, sudah. Oke. Jadi selesainya jam 12:35 setelah ini loh ya. Tiap orang ngerjakan sendiri-sendiri tapi boleh berdiskusi dengan anggota kelompok. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kelasnya akan saya akhiri. Karena saya tidak bisa membuatkan Anda breakout room ya, karena ini kita juga sudah masuk breakout. Breakout-nya kan tidak bisa
ini ya, hierarki. Jadi silahkan kalau ada pertanyaan ditanyakan sekarang. Kalau enggak ada, kelasnya saya akhiri. Sekali lagi, jangan lupa mengerjakannya sendiri-sendiri, boleh berdiskusi dengan anggota kelompok. Anda terakhir mengumpulkan itu adalah jam 12.35 siang ini. Dan jangan lupa nanti setelah selesai mengerjakan tugas, Anda ngisi presensi di Neo ya. Jangan lupa ngisi presensi di Neo. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, kalau enggak ada, silahkan saya akhiri. Oh ya, yang ikut remedi Sabtu jangan lupa ya. Terima kasih, selamat siang. Saya izin live ya. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama, yuk. Makasih, Bu. Yuk. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu.